got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dengan NIM 224030099. Saya dari mata kuliah Manajemen Resiko 5C. Di sini saya akan memaparkan materi dengan berjudul Manajemen Resiko pada Bank BSI Syariah. Nah, apa saja sih resiko-resiko yang dihadapi oleh Bank BSI Syariah? Mari kita tonton videonya. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk pembahasan materi. Nah, materi yang pertama yakni apa sih definisi manajemen resiko dalam bisnis syariah itu? Nah, definisinya sendiri yakni identifikasi masalah, analisis, dan pengelolaan resiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kinerja suatu perusahaan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip syariah menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap hal-hal yang dapat merugikan pihak manapun, seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, dalam manajemen risiko bisnis syariah, perusahaan harus mengelola risiko dengan memperhatikan kesesuaian dengan hukum Islam, serta menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan keberlanjutan sosial. Pengelolaan risiko ini melibatkan strategi untuk mengurangi risiko finansial, hukum, operasional, dan reputasional yang mungkin terjadi. Kemudian ada tujuan dan manfaat mitigasi risiko. Nah, tujuan mitigasi risiko yakni untuk mengurangi potensi kerugian atau dampak negatif yang dapat terjadi pada perusahaan akibat berbagai faktor eksternal maupun internal. Dengan adanya mitigasi risiko, perusahaan dapat mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian, meningkatkan ketahanan bisnis, dan memperkecil dampak dari kejadian yang tidak diinginkan. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan stabilitas operasional, perlindungan aset dan reputasi perusahaan, serta pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Mitigasi risiko juga membantu perusahaan syariah untuk memastikan bahwa operasional dan strategi bisnisnya tetap dalam koridor hukum syariah, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan dari stakeholder dan konsumen. Kemudian untuk profil perusahaan BSI Syariah yaitu BSI merupakan lembaga perbankan syariah terbesar Indonesia yang secara resmi berdiri pada 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil merger dari 3 bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kemudian untuk kegiatan BSI yaitu menawarkan berbagai layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi produk simpanan, pembiayaan, investasi, serta layanan perbankan digital. Sebagai bank syariah terbesar, BSI berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah dan mendukung ekosistem industri halal Indonesia. Layanan utama yang ditawarkan BSI meliputi tabungan dan deposito syariah, berbagai jenis pembiayaan untuk individu dan usaha, produk investasi berbasis syariah, serta layanan perbankan digital untuk memudahkan transaksi nasabah secara online. Untuk visi dan misi dari Bank BSI Syariah yaitu visinya menjadi salah satu dari top 10 Global Islamic Banks, berkontribusi pada pengembangan ekonomi global melalui prinsip-prinsip keuangan syariah. Dan untuk misinya yakni menyediakan akses keuangan syariah yang inklusif bagi masyarakat, melayani lebih dari 20 juta nasabah, serta berperan aktif dalam pengembangan industri halal dan di Indonesia dan di global. Nah, adapun
produk dan layanan BSI Syariah yang pertama ada tabungan dan deposito syariah. Nah, produk simpanan ini yaitu produk simpanan yang sesuai dengan hukum syariah, memberikan keuntungan sesuai prinsip bagi hasil. Nah, yang kedua ada pembiayaan syariah. Nah, pembiayaan syariah ini termasuk pembiayaan konsumtif, produktif, dan untuk sektor UMKM dengan menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Kemudian ada investasi syariah, yaitu produk investasi seperti sukuk dan instrumen keuangan lainnya yang mematuhi prinsip syariah. Kemudian yang terakhir ada perbankan digital. Nah, layanan ini perbankan berbasis teknologi, termasuk mobile m-banking dan internet banking untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Nah, sejak didirikan BSI ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan total aset yang mencapai 306 triliun pada kuartal 4 2022. Meskipun demikian, BSI juga menghadapi tantangan terkait gangguan sistem yang mempengaruhi operasionalnya. Kedepannya, BSI terus berkomitmen untuk berkembang dan menjadi pilar utama dalam industri perbankan syariah, baik di Indonesia maupun di kancah global. Nah, resiko apa saja sih yang dihadapi oleh BSI ini? Nah, resiko yang pertama ada resiko operasional. Nah, resiko ini berhubungan dengan gangguan dalam sistem, kesalahan manusia, atau kegagalan dalam proses bisnis yang dapat mengganggu kelancaran layanan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, resiko operasional BSI juga mencakup potensi kegagalan sistem teknologi informasi atau ancaman serangan siber yang dapat menyebabkan hilangnya data penting untuk gangguan layanan. Sebagai bank yang memiliki beragam saluran perbankan digital, BSI harus terus memastikan infrastruktur teknologinya selalu terbarui dan aman dari ancaman eksternal. Nah, bagaimana sih mitigasi risiko BSI Syariah dalam menghadapi risiko operasional tersebut? Nah, BSI menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif menjadi bagian utama dalam mitigasi risiko. Sistem ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan, sehingga BSI dapat merespon dengan cepat terhadap risiko yang muncul. Selain itu, BSI juga menerapkan kontrol internal yang ketat untuk meminimalkan kesalahan manusia dan gangguan operasional. Nah, kemudian ada risiko yang kedua yang dihadapi oleh Bank BSI. Nah, risiko kedua ini adalah risiko keuangan yang mencakup fluktuasi suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Sebagai bank syariah, BSI harus sangat berhati-hati dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip syariah, termasuk menghindari praktek riba dan gharar. Risiko kredit juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Selain itu, risiko likuiditas dapat timbul jika bank kesulitan mengelola dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional atau kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk memitigasi risiko keuangan tersebut, BSI melakukan diversifikasi produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada suatu jenis produk atau pasar. Diversifikasi ini tidak hanya meliputi pengembangan produk perbankan syariah, tetapi juga pemanfaat teknologi untuk memperluas jangkauan pasar melalui layanan perbankan digital. Dengan demikian, BSI dapat mengurangi dampak fluktuasi pasar terhadap kinerja keuangannya. Nah, kemudian ada alasan mengapa BSI mengambil strategi mitigasi tersebut. Nah, BSI mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya keberlanjutan operasional menjadi fokus utama dalam strategi mitigasi ini. Mengingat pentingnya menjaga kelancaran layanan bagi nasabah, dengan menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif, BSI dapat secara proaktif
mengidentifikasi potensi gangguan operasional, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dapat mengganggu pelayanan digital tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.